Jadi, Mackenzie, kita sedang mengerjakan sebuah episode, Anda dan saya, tentang Yesuit. Dan itu terlihat seperti sejarah Yesuit dan juga semacam melewati fungsi. Di mana mereka berada di awal pendirian Amerika dan beberapa dari apa yang terjadi dengan Abraham Lincoln. Dan kemudian kita seperti datang dan melihat apa yang terjadi hari ini. Dan dalam proses itu, kami telah mengumpulkan artikel berita, dan klip, dan hal-hal seperti itu. Kami sedang melihat hal ini dan kami heran. Kami merasa perlu membuat video tentang ini, ya seperti suatu video dokumenter. Tentang seberapa banyak orang memahami dengan baik hubungan yang ada antara Ordo Yesuit dengan Presiden Amerika Serikat. Dan fakta tentang Paus, bahwa Paus Francis adalah Paus Yesuit pertama dalam sejarah. Dan banyak orang tidak mengerti. Mungkin Anda bisa memberi sedikit pandangan tentang siapa Yesuit itu. Nah, ini adalah klip yang sangat menarik. Itulah sebabnya kami ingin mengomentarinya. Tetapi para Yesuit, mereka adalah ordo rahasia, atau tidak begitu rahasia lagi saat ini. Tetapi banyak hal internal yang dirahasiakan. Mereka pada dasarnya dibentuk sebagai tentara militer, atau bagian penegakan hukum dari Gereja Katolik Roma. Dan bahkan di beberapa negara, bertahun-tahun yang lalu. Di negara-negara Katolik, mereka melarang para Yesuit karena mereka sangat kejam. Jadi, ini bukan ordo, perkumpulan, yang bersahabat. Ini adalah sesuatu yang serius, ini militan. Dan fakta bahwa orang-orang tidak mengetahui hal ini, tidak mengetahui sejarah, tidak mengetahui tujuan para Yesuit. Dan fakta bahwa, dan saya pikir kita telah membahas ini di podcast sebelumnya. Tetapi sumpah Yesuit memberitahukan dengan jelas tentang siapakah mereka ini sebenarnya. Dan semua Yesuit, bahkan sampai hari ini, masih harus mengucapkan sumpah Yesuit ini sebelum mereka menjadi seorang Yesuit. Dan dikatakan dengan jelas dalam sumpah, bahwa mereka tidak membedakan usia atau jenis kelamin atau ras atau apapun. Dan banyak hal keji yang akan mereka lakukan kepada orang-orang. Anda bisa menemukannya sendiri. Dan kami telah membagikannya di podcast sebelumnya, apa yang ada dalam sumpah Yesuit ini. Jadi, ini bukan sesuatu yang hanya dianggap tidak apa-apa, mengingat latar belakang yang ada. Ada hubungan yang sangat erat di sini yang kita lihat dan sesuatu yang benar-benar perlu kita perhatikan. Jadi ketika Matt membawa klip ini, kami langsung berkata, kami perlu membicarakan hal ini dan kami perlu membagikannya, karena ini menunjukkan hubungan di antara segalanya. Iya, kedalaman hubungan antara para Yesuit. Sekarang, kita akan melihat Rachel Maddow, dan programnya termasuk salah satu dari 5 program berita utama teratas dalam peringkat. Peringkat antara, seperti, Tucker Carlson dan Hannity dan beberapa pemeran karakter lain yang mereka wakili di media akhir-akhir ini. Tetapi bahkan Rachel Maddow sendiri tampaknya memiliki minat khusus pada hubungan Biden dengan Vatikan, dan membandingkannya dengan John F. Kennedy. Dan perbandingan di antara mereka, yang sedikit kami pernah bahas di episode kabar nubuatan yang terakhir. Tapi di sini, mari kita lihat, dan kita akan mendiskusikan tentang apa yang dia katakan di sini. Dan memiliki kesempatan bagi orang-orang untuk melihat seberapa dekat hubungan antara Yesuit dan pemimpin dunia bebas pada hakikat. Dan, Biden itu sebagai Presiden Amerika Serikat, yang memang Alkitab katakan, hati-hati terhadap Amerika yang akan datang di masa depan kita. Sebuah kekuatan agama, memberitakan dan menetapkan prinsip-prinsip Romawi sebagai hukum. Jadi mari kita dengarkan. Ini adalah fakta yang sekarang sudah banyak diketahui, bahwa Presiden Joe Biden adalah Presiden Katolik kedua setelah John F. Kennedy. Dan oleh karena itu hanya dialah Presiden Katolik kedua yang melakukan audiensi dengan Paus. Tentu saja itu benar, tetapi maknanya tidak hanya sesederhana itu. Ia gagal menangkap seberapa banyak dunia telah berubah sejak Kennedy mengunjungi Vatikan 6 dekade lalu. Dan mari kita berhenti di situ untuk sesaat. Jadi, Anda lihat dia sangat menekankan segala sesuatu di sini. Kita bahkan nyaris tidak perlu memberikan komentar apapun, karena dia menegaskan semua bagian yang memang akan kami tegaskan. Dia mengatakan bahwa ini tidak sesederhana itu.
Karena menunjukkan perbedaan di dunia, ketika Kennedy berkuasa dibandingkan ketika Biden memerintah saat sekarang. Jadi, ya, ketika Kennedy menjadi presiden, bagaimana situasi saat itu? Nah, orang-orang tidak senang. Maksud saya, presiden Katolik pertama dalam sejarah, orang-orang tidak senang dengan agama Katoliknya. Faktanya, itu adalah pokok kampanye utama baginya di beberapa negara bagian penting seperti West Virginia, di mana ia tidak akan membiarkan agama Katoliknya mendahului kewajibannya kepada negaranya. Karena persoalan dengan umat Katolik secara turun-temurun adalah di mana letak kesetiaan utama mereka, kepada negara atau kepada paus. Atau raja, saya kira saya harus mengatakannya, karena secara teknis paus dipandang sebagai penguasa sipil, sebagai kerajaan, pemimpin kerajaan sipil. Jadi itu sangat berbeda dibandingkan dengan 60 tahun kemudian, yang dia sebutkan 6 dekade. Jadi perubahan di antara umat Protestan yang menyadari masalah ini dan mengalami masalah dengannya. Meskipun John F. Kennedy terpilih, tidak ada masalah dengan itu. Saya akan tegaskan kembali, kami tidak memiliki masalah dengan umat Katolik yang taat. Kami meminta mereka untuk memperhatikan bentuk sistem yang mereka jalani. Tetapi kami tidak menentang orang-orang yang berada di sana. Jadi, ini bukan tuduhan terhadap individu-individu tersebut. Ini merupakan pengamatan terhadap sistem itu sendiri. Dan Anda melihat bahwa Protestan memahami hal itu 60 tahun yang lalu. Jadi saya pikir apa yang benar-benar mewakili ini, mirip seperti akhir dari sebuah buku, titik awal dan titik akhir. Dari Presiden Katolik Roma pertama hingga yang kedua, kita telah melihat terjadinya perubahan Protestanisme di sana, lebih dari sekadar perubahan total. Dan apa yang dilakukannya adalah mengubah simpati Katolik Roma. Sampai pada titik di mana apa yang kita lihat di sini, Mado menunjukkan perbedaan yang sangat berbeda itu, ya. Dalam banyak hal, Katolikisme Presiden Biden jauh lebih sedikit dari masalah politik yang serius dibandingkan ketika John F. Kennedy menjabat. Ya, tidak ada yang benar-benar memperdebatkan lagi apakah paus diam-diam menarik tali ketika menyangkut bagaimana Amerika Serikat dipimpin. Jadi saya akan berhenti di situ. Pokok penting lainnya dari isu Katolik John F. Kennedy dengan masa pendukungnya adalah poin itu di sana. Bahwa Vatikan akan secara diam-diam memerintah Amerika Serikat melalui pimpinan Presiden Katolik. Dan sekarang dia menyatakan bahwa tidak akan ada yang menanyakan hal yang sama. Tetapi apakah Roma telah berubah dalam 60 tahun ini sehingga kita tidak lagi memiliki keprihatinan yang sama? Jelas tidak, mereka mengatakan bahwa mereka tidaklah berubah. Tidak, mereka tidak berubah selama ribuan tahun, apalagi periode waktu 60 tahun. Roma tidak berubah. Jadi, satu-satunya arah yang dituju oleh simpati adalah ke arah prinsip-prinsip Romawi untuk membolehkan hal semacam ini terjadi. Dan saya pikir wajar saja untuk bertanya apakah kepausan masih memiliki tangan dalam mengendalikan kekuasaan. Karena Biden, sebagai seorang Katolik yang taat, bukankah dia harus tunduk kepada imamnya? Ya. Tentu saja, benar. Jadi siapa pendeta ini? Kita cari tahu. Seorang pria bernama Leo O'Donovan, Pastor Leo O'Donovan, yang kebetulan adalah seorang imam Jesuit. Jadi, kami sering menemukan bahwa umat Katolik yang taat yang berada dalam posisi kekuasaan yang tinggi di dunia tunduk hampir secara eksklusif kepada para imam Yesuit. Dan Leo O'Donovan menyampaikan doa pembukaan untuk Biden ketika ia dilantik pada pelantikannya. Dan juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Biden, mengutip berkali-kali. Dukungan yang dimiliki Leo O'Donovan untuknya, sewaktu kematian putranya. Dan dia sangat terbuka, seperti yang dikatakan Mado, tentang betapa berartinya agama Katolik baginya dan betapa dekatnya dia dengan para imam Jesuit ini. Karena alasan kita membicarakan hal ini, adalah orang-orang memberi kita, Anda dan saya, Mackenzie. Dan bahkan Amazing Discoveries, kadang-kadang kesulitan untuk membicarakan hal ini, karena membicarakan tentang Yesuit. Dan berpikir bahwa kami tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengerjakannya. Tetapi apa yang seharusnya kita lakukan adalah memberitakan pekabaran 3 malaikat. Dan pekabaran malaikat ketiga mengamarkan bahwa Amerika Serikat akan membuat patung ini dan memaksakan tanda binatang ini. Yang semuanya akan didasarkan pada pengaruh kepausan. Tetapi di dalam kepausan, khususnya Ordo Yesuit, benar, yang memiliki pengaruh terbesar dalam hal ini. Dan itulah sebabnya dan kami akan, dalam beberapa episode mendatang, membaca dokumen yang membahas semua penegakan hari Minggu dalam pemahaman keagamaan.
Banyak orang berpikir, mungkin hal itu akan terjadi melalui perubahan iklim. Menurut saya, ini adalah pemicunya. Namun pada akhirnya, ujung-ujungnya sebenarnya adalah hukum ibadah keagamaan yang akan diberlakukan pada hari Minggu. Dan inilah mengapa kami mengangkat semua topik ini. Karena inilah yang terjadi di masa lalu, dan tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Dunia memang berulang dengan sendirinya, dan kita melihat hal yang sama terjadi lagi. Dan mengapa itu berulang? Karena sifat manusia tetap sama seperti sejak awal. Sudah jatuh ke dalam dosa, benar. Jadi sifat manusia yang jatuh akan selalu kembali pada prinsip-prinsip yang jatuh. Ketika tangan perlindungan Tuhan tidak menahan gejolak. Dan begitulah Amerika untuk waktu yang lama. Kembali ke cuplikan video di sini, tetapi kita melihat perubahannya menjadi lebih menyerupai naga. Dan bahkan di Italia saat ini, di mana Meloni, Perdana Menteri Italia yang baru, yang dijuluki Ibu Kristen, telah tercatat memuji Mussolini, dan Anda melihat simbolisme fasis muncul di mana-mana. Jadi kita kembali ke sudut pandang otoriter sejarah kekristenan ini. Sementara itu, Presiden Biden tidak perlu mengelak dari kenyataan bahwa dia beragama Katolik. Dia secara teratur menghadiri misa. Dia bertemu dengan 3 paus yang berbeda selama karir politiknya. Dia tampaknya merasa begitu akrab dengan semua paus yang berbeda. Bahwa dia terkenal mengatakan kepada pendahulu Paus Francis, yaitu Paus Benedictus di depan wajahnya, bahwa dia, dikutip, terlalu keras pada biarawati Amerika. Harus cukup nyaman dengan paus untuk mengatakan kepada mereka, "Hai, Tuan Sempurna, saya punya keluhan dengan Anda." Hai, Tuan Sempurna. Jadi Rachel Maddow jelas cukup mengenal akan sejarah mereka, untuk memahami klaim infalibilitas kepausan dan di mana hal itu dapat meluas. Bagaimana tanggapan Anda mengenai artikel ini? Nah, saya pikir ini sangat menarik karena kita berbicara tentang seseorang yang memberitakan hal ini. Yang jelas memiliki keinginan kuat dan sangat mengenal semua kebiasaan di sini. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak mereka mengerti. Mereka memahami sisi Paus dan sisi Biden dan apa arti sebenarnya dari hal ini, atau mereka tidak akan terlalu menekankannya. Mereka melihat bahwa telah terjadi pergeseran total dalam fokus, dan hanya menunjukkan bahwa dia mengetahui detailnya dengan memahami klaim infalibilitas Paus. Ada banyak orang yang akan mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat adalah jenis posisi peringkat tertinggi secara publik di dunia. Dan di sini dia mengatakan, oh, karena dia Katolik, beraninya dia mengatakan sesuatu kepada Paus, Tuan Infallible. Jadi secara otomatis, menempatkan Presiden Amerika Serikat pada posisi kedua setelah Paus. Fakta yang benar-benar terjadi. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Dia pasti cukup dekat. Ini pastilah hal yang bersifat pribadi, karena orang yang berada dalam posisi kekuasaan tidak akan pernah mengatakan hal seperti ini kepada wakil Allah yang infallible. Bahwa dia terlalu keras pada para biarawati ini. Jadi, sekali lagi, orang mungkin mengatakan kita membedah ini terlalu banyak. Tetapi ada banyak hal yang terjadi di sini, yang saya rasa orang-orang mungkin di permukaan, bahkan tidak akan menyadari seberapa dalam. Jadi mari kita lanjutkan. Dia telah bertemu dengan Paus ini. Dia telah bertemu dengan Paus Francis berkali-kali di masa lalu. Dia bahkan menyimpan foto salah satu pertemuan mereka sebelumnya di Oval Office. Baik. Jadi sekarang Katolikisme Biden dengan Raja Monarki Sipil begitu kuat. Bahwa ia menyimpan gambar di barisan depan, saya kira di atas bahu kirinya, di Oval Office. Akan ada orang-orang Protestan, para pendiri awal Amerika yang benar-benar tidak menyukai hal ini. Oleh karena itu, mungkin tidak mengherankan bahwa dari semua laporan, kunjungan hari ini berjalan dengan baik. Keduanya mengadakan pertemuan tertutup selama hampir 90 menit. Itu 3 kali lipat dari lamanya pertemuan yang diadakan Presiden Trump dengan Paus Francis ketika ia berkunjung pada tahun 2017. Selain terlihat sangat senang berada di sana, Anda bisa merasakan bahwa Presiden Biden telah menantikan kunjungan ini selama beberapa waktu. Saya tahu bahwa hal ini benar bukan hanya karena betapa hangatnya hubungan mereka, tetapi juga karena hadiah yang ia bawa untuk Paus. Amati pemberiannya. Seperti saya, semacam membiasakan diri mengikuti kunjungan yang dilakukan para pemimpin dunia ke Vatikan. Anda tahu bahwa mereka semua membawa hadiah. Sebagian besar waktu mereka tidak begitu berkesan. Tetapi Presiden Biden hari ini pada dasarnya memberikan kesempatan untuk memberikan hadiah kepada kepausan di masa depan. Dia akan menyulitkan semua orang dari sekarang.
Dia menghadiahi paus dengan jubah liturgi pada dasarnya. Jubah yang dikenakan para imam ketika mereka sedang mengadakan misa. Dan ini bukan sembarang jubah. Itu adalah salah satu yang dirancang hampir 100 tahun yang lalu oleh salah satu penjahit kepausan paling terkenal di dunia. Ini adalah tenunan tangan pada tahun 1930. Ini dikenakan selama kunjungan ke Amerika Serikat oleh seorang kardinal yang kemudian menjadi Paus Pius ke-12. Pada tahun-tahun sejak itu, jubah-jubah tersebut telah dirawat dan dijaga oleh Ordo Jesuit di Amerika Serikat. Bukan untuk menguraikan intinya di sini, tetapi ini pada dasarnya seperti memberi penggemar berat Yankees. Seperti kaos Babe Ruth dari pertandingan World Series di mana dia memukul 3 home run. Baik, jadi mari kita lihat itu. Apakah Anda akan memberikan kenalan biasa Anda atau orang asing atau apapun seperti dalam referensi tadi? Mungkin karya kenangan olahraga yang paling berharga dalam sejarah. Tidak, dan ini sangat menarik karena, siapa yang memiliki benda ini selama 100 tahun terakhir? Yesuit yang memiliki benda berharga ini. Mereka berwenang atas hal itu. Jadi jelas Biden cukup dekat dengan Ordo Yesuit sehingga dia bisa mengatakan, "Hei, bolehkah saya mengambil ini? Aku akan menemui Paus. Aku ingin mempersembahkan ini sebagai hadiah untuknya." Itu harus berupa permintaan yang melibatkan hal seperti kita memiliki sejarah yang sama sehingga Anda dapat meminta hal seperti itu dan menerimanya. Ditambah dengan kenyataan bahwa jubah itu sendiri, yang dikenakan selama misa. Dan kita harus mengingat alasan yang mungkin begitu istimewa. Adalah karena dalam misa, imam sebenarnya berubah menjadi semacam tukang sihir, penyihir, pada dasarnya. Pada saat itu, melalui penggunaan transubstansiasi, di mana secara harfiah, darah dan tubuh Kristus dihasilkan dalam upacara tersebut. Benar. Jadi, dalam pandangan mereka, jubah-jubah ini memegang kekuasaan yang sangat penting, atau merupakan bagian darinya. Bayangkan seperti jubah imamat Harun yang asli. Dan kuasa apa yang bisa dimiliki, tetapi tidak ada satupun yang memiliki kuasa. Hanya Tuhan saja yang memiliki kuasa, benar. Dan dia bisa membuat batu-batu itu berteriak jika dia mau. Jadi, ini seperti menekankan pada benda itu, materi di mana ngengat dan debu merusaknya, bukan pada Tuhan yang akan memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Tapi itu tidak dalam upacara misa itu, membuat dia ingin menyalibkan kembali Yesus setiap hari. Ya, itu memang menunjukkan kedekatan di sini dan kemampuan baginya untuk membawanya ke Vatikan, ke Paus ketika dia pergi ke sana. Menunjukkan bahwa kita tidak lagi berpegang pada pemisahan gereja dan negara. Tidak, dan bahwa simpati terhadap Roma berada pada tingkat tertinggi. Karena apakah itu Biden yang berdiri di sana atau salah satu dari 7 hakim agung yang berdiri di sana yang memiliki pandangan dunia yang sama dengan Biden? Anda sedang melihat Badan Legislatif Amerika Serikat dan Badan Yudikatif yang mewakili simpati terhadap Romawi. Yang persis seperti pandangan yang menurut kami adalah pandangan Alkitab. Apa yang kadang-kadang dikatakan orang lain adalah pandangan Advent, tetapi menurut kami semua itu adalah pandangan Alkitab. Dan jika itu salah, maka itu akan hancur berkeping-keping di bawah beban pengamatan. Tapi semua yang kita lihat adalah itu menggenapi persis seperti yang kita harapkan akan terjadi. Di mana pada akhirnya kekuatan Protestan dan kekuatan Romawi akan begitu selaras satu sama lain, mereka tidak akan melihat lagi adanya perbedaan. Dan pada titik itu menyebabkan masalah nyata bagi dunia, tetapi itu untuk waktu yang berbeda. Ya. Para pemimpin dunia di masa depan sebaiknya tidak memberikan hadiah kepada orang-orang. Mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri. Tidak ada yang akan terjadi. Ini bagus, jangan coba-coba. Kepresidenan dan politik di sekitar agama dan Katolik khususnya telah banyak berubah. Sejak John F. Kennedy bertemu dengan Paus VI pada tahun 1963, kami punya buktinya hari ini. Dan melihat Presiden Biden duduk bersama Paus Francis. Tetapi untuk semua cara, hubungan itu telah berubah. Hubungan antara pemimpin yang beragama Katolik dengan pemimpin umat Katolik dunia. Itu pernyataan yang sangat bagus tadi. Antara pemimpin dunia yang beragama Katolik, Biden dan pemimpin umat Katolik sedunia, yaitu Paus. Nah, di mana posisi Biden? Tepat di bawah Paus. Dia adalah cabang organisasi dari setiap umat Katolik lainnya, tidak hanya menempatkan Biden di sana. Di mana letak setiap orang Katolik lainnya di dunia, terlepas dari pangkat atau jabatannya, di posisi kedua. Tepat sekali. Dia baru saja meletakkan struktur piramida kekuasaan di sini, yang puncaknya adalah Paus.
Dan itulah yang telah kita diskusikan sejak podcast pertama. Bahwa seluruh struktur sistem tatanan dunia baru ini, yang sebenarnya semua mengarah ke sistem yang satu ini. Dan bagi mereka yang mengatakan bahwa kami hanya membuat masalah besar dari hal omong kosong ini, kami tidak mencoba untuk menggunakan hal ini untuk bermain-main. Ini bagaikan satu bukti lagi tentang sifat hubungan tersebut. Fakta yang sebanding dengan salah satu kenangan olahraga terhebat dalam sejarah. Yang diberikan dalam contoh nyata persahabatan dan kedekatan antara organisasi militer dari monarki asing yang kebetulan sejarahnya adalah penindasan. Dan sejarah masa lalu berdarah yang mengerikan dan penuh kekerasan. Entah bagaimana sekarang duduk sebagai otoritas moral dunia. Dan dari sisi sipil telah menempatkan sejumlah loyalis kepausan yang sangat bersimpati dalam posisi kekuasaan yang tinggi. Ini hanyalah salah satu contohnya. Dan untuk menunjukkan potongan-potongan kecil saja, karena ketika Anda melihat, sebenarnya ada di mana-mana. Dan itulah sebabnya kami ingin melakukan pembahasan singkat ini, hanya untuk menunjukkan bahwa bahkan dalam hal-hal kecil ini. Ketika kita melihat pemahaman media berita masa terkemuka tentang hal ini dan pemberitaan mereka tentang hubungan tersebut. Ada tingkat pemahaman tentang hierarki ini. Dan jelas bahwa Paus ditempatkan di posisi teratas sebagai tokoh publik atau manusia durhaka yang bahkan Paulus bicarakan dalam surat-suratnya, benar. Ya, ini telah terjadi selama 2000 tahun terakhir. Sistem ini telah dibangun, dan bahkan lebih lama dari itu. Karena disebutkan dalam Wahyu sebagai Babel. Jadi mereka membuat struktur mereka bahkan sebelum zaman mereka. Karena pada dasarnya, ini hanyalah paganisme yang dibaptis. Karena Anda memiliki semua struktur yang sama, semua dewa-dewi dan orang-orang suci yang sama dan semua hal yang dengan jelas dinyatakan dalam Alkitab. Kita seharusnya tidak berdoa kepada orang-orang ini, kita seharusnya tidak menyembah mereka. Dan itulah yang dipromosikan oleh sistem. Ini benar-benar spiritualisme. Itu benar sekali, dan mereka memberikannya karena mereka memiliki semua salib Malta dan mereka memiliki topi tinggi ikan. Dan tongkat yang mereka gunakan untuk berjalan-jalan. Itu semua seperti saya dapat menunjukkan kepada Anda di mana tepatnya mereka berada dalam sistem. Imamat sebelumnya, sebelum Vatikan. Maksud saya, itulah yang dilakukan simbolisme. Ini meninggalkan jejak yang bisa Anda telusuri kembali ke masa lalu dan Anda dapat melihat bahwa itu adalah imamat pagan Horus atau Tamus. Atau Anda bisa menyebutkan nama manapun yang Anda inginkan melalui daftar. Tetapi pada dasarnya mereka adalah imamat pagan kuno yang dibungkus dengan kekristenan masa kini. Tetapi, mari kita selesaikan pembahasan kita kali ini. Begitu pula tantangan yang dihadapi dunia kita. Dalam pembacaan pertemuan hari ini, kami mengetahui bahwa Presiden Biden dan Paus Francis banyak berbicara tentang hal-hal yang mungkin Anda harapkan untuk memperjuangkan kaum miskin di dunia dan orang-orang yang menderita penganiayaan. Tetapi ada hal lain yang menjadi pusat perhatian selama pertemuan mereka, sesuatu yang tidak akan menjadi fokus 60 tahun yang lalu dan sekarang menjadi sangat penting. Keduanya rupanya mengkhususkan sebagian besar percakapan mereka hari ini kepada krisis iklim. Kebutuhan dan tanggung jawab moral yang mereka berdua yakini, dalam hal mengatasi masalah itu ke depan. Tanggung jawab moral yang mereka berdua yakini. Saya pikir jika kita ingin mencermati tentang apa itu gerakan perubahan iklim, adalah hal yang paling berbahaya dalam gerakan keagamaan yang akan datang. Bahwa ini adalah pernyataan moralitas, saya pikir. Ya, dan siapa yang mendefinisikan moralitas itu bahkan lebih penting lagi. Tepat sekali, dan kita tahu bahwa definisi moralitas itu akan didasarkan pada ajaran sosial Katolik. Bukan ajaran sosial Protestan atau ajaran sosial Protestan sejati. Benar, dan ajaran sosial Katolik itu akan dijunjung tinggi oleh semua pemimpin yang memiliki pandangan dunia tersebut. Jadi, bukannya seperti, "Hei, menurut Anda moralitas itu apa, dan menurut Anda moralitas itu apa?" Ini lebih seperti, inilah moralitas itu. Ini adalah standar yang ditetapkan oleh ajaran sosial Katolik. Yang ditetapkan oleh kepausan di atas semua kerajaan di bumi dengan penunjukan mereka oleh Tuhan. Dan pada akhirnya, ini benar-benar hanya memperkuat struktur yang sudah ada sejak lama, seperti yang Anda katakan. Dan kami hanya ingin menunjukkan ini kepada kalian karena ini hanyalah bagian lain dalam teka-teki. Tanda lain bahwa kita semakin dekat dengan semua hal ini yang semakin memuncak. Dan kita harus berjaga, sangat siaga dan sadar akan apa yang terjadi. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dan bahwa kita tidak terperangkap tidak sadar ketika semua hal ini mulai benar-benar terjadi. Iya, dan bukan untuk menjadi panik, tetapi untuk bisa tetap tenang ketika hal-hal ini mulai terjadi.
Dan tidak membiarkan emosi yang menguasai, karena itu yang setan inginkan dari kita. Setan ingin kita membuat keputusan yang emosional dan gegabah. Ketika kita sudah membangun di atas dasar Kristus yang kokoh. Dan ketika angin dan ombak menerjang di atasnya, kita seharusnya tidak perlu khawatir. Jadi, mudah-mudahan kita akan dapat melakukan lebih banyak tayangan seperti ini, dan kita dapat menyaksikan serta membahas hal-hal ini. Tolong, like, subscribe, share, bantu sampaikan pesan ini kepada orang lain. Dan nantikan episode mendatang tentang Ordo Jesuit, di mana kami akan menelusuri seperti yang kami lakukan pada hal-hal lain dan memberitahu orang-orang apa yang kami temukan. Dan juga lihatlah situs web kami adtv.watch. Kami memiliki beberapa fitur baru yang sangat bagus di sana. Kami memberitahu tentang fitur bookmarking kami, sehingga Anda dapat melihat-lihat video kami dan menambahkan bookmark serta membagikannya. Dan kemudian aplikasi kami, aplikasi Amazing Discoveries. Kunjungilah, kami menyediakannya untuk Apple, sekarang kami sedang mengerjakan untuk Android. Dan Anda dapat mengunjungi dan menonton semua podcast kami di sana. Anda dapat menyimpannya dan membagikannya, mendengarkan audionya dan memilikinya langsung di ponsel Anda. Ya, sebenarnya, fitur bookmark benar-benar keren. Anda dapat membuat label pada bookmark. Sehingga Anda dapat mulai menandai berbagai hal dan kemudian Anda dapat menyimpan grup dan ide berdasarkan label yang Anda terapkan pada hal-hal ini. Maksud saya, kami benar-benar telah berusaha keras untuk memberi kalian kemampuan untuk mengambil informasi ini dan menindaklanjutinya serta membagikannya. Karena kami tidak tahu berapa lama lagi kami dapat membagikan informasi ini dan kami akan terus membagikannya selama Tuhan mengizinkan. Dan selain itu, kami ingin memberikan kepada kalian, sebanyak yang kalian bisa untuk sementara waktu. Sebagaimana yang kami bisa untuk saat ini, untuk membantu perjuangan Anda dalam membantu orang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode selanjutnya.